Saya dulu mendengar orang ngucap sayang tuh mau muntah dengar. Saya ngambilkan piring. Tapi bagi perempuan itu penting sekali. Mau nggak mau suka nggak suka. Penting, itu penting sekali. Betul sekali. Betul sekali. Padahal sekali ini playboy cap tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Haji Ferdi beserta Ibu, para asatiz. Saya merasa terhormat duduk bersama para ahlullah, para penghafal Quran. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah dengan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Pak Ferdi meminta saya untuk menyampaikan nasihat kepada anak menantunya. Tentulah beliau menganggap saya sebagai bagian dari keluarga. Karena kalau saya hanya sebagai ustadz, pasti saya diundang ceramah, tablik akbar, pengajian, nasihat pernikahan dalam acara resmi. Tapi dalam acara yang kita duduk silaturahim, beliau menganggap saya sebagai bagian dari keluarga yang memberikan sepatah dua patah kata untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah. Yang pertama, ada orang tua yang sedang cemas dengan anak perempuan. Saya nggak punya anak perempuan. Tapi waktu adik saya menikah, saya sedang di Maroko. Kata ibu saya, adik kau mau menikah. Saya bilang nikahkanlah duluan. Kemudian anaknya lebih besar, lebih dulu dari anak saya. Sekarang sudah kelas 3 SMA. Baru saya rasakan apa yang dirasakan orang punya anak perempuan. Saya ada kekhawatiran di dalam lubuk hati. Bagaimana nanti ke depan. Saya yakin dan percaya itulah yang ada di kepala Pak Ferdi dan Ibu. Bagaimana menjaga anak perempuan di zaman gila dan edan ini sekarang. Jadi ada satu Pak Ferdi dan Ibu yang memikirkan anak perempuan. Di sudut sana ada juga seorang ayah yang ingin menjaga hafalan anak laki-laki. Lalu bagaimana cara Allah mempertemukan ini? Dari kecil saya sudah selalu mendengar pepatah orang kampung kami, langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Begitulah indahnya Allah mengatur pertemuan kalian. Bapak, Ibu, Sayyidil Walid, orang tua Ustadz Abqori dan Ibu, dipertemukan kalian di majelis yang baik, di tempat yang baik, tanpa pernah melewati perbuatan yang haram. Itu indah sekali. Cerita itu mesti diekspos karena itu sebagai dakwah. Dakwah bukan ceramah tausiah. Kalau saya cerita at-thayyibun lit-thayyibat, orang baik dapat orang baik. Alah, ngomong aja, buktinya mana? Jadi itu yang pertama ditanamkan dalam hati bahwa pertemuan kami ini adalah Allah yang mempertemukan. Pertemuan kami ini adalah skenario Allah. Sehingga kalau saya tanda tangan berbisik begini, hilang karena itu semua. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasana, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mempertemukan nama kami dan sekarang diwujudkan dalam bentuk nyata. Maka itu akan menguatkan hati kita dalam segala hal. Itu poinnya. Yang kedua, kita sebagai Azhari, walaupun jarak kita 20 tahun. Kita sebagai Azhari itu susah untuk kenal sifat-sifat perempuan karena kita nggak pernah pacaran. Anak 4 tahun di Mesir itu nggak pernah kenal perempuan, nggak pacaran. Jadi nggak tahu, beda sama orang yang di Indonesia kuliah, ngantar, ketemu, diskusi, kerja kelompok, dia udah tahu sifat perempuan. Akhirnya karena kita nggak kenal perempuan, kita nggak tahu sifat perempuan. Jadi ketika saya mau meminang perempuan, kata dia, saya mau kuliah dulu. Saya bilang saya nggak mau pacaran.
saya mau tidak ada hubungan haram. Dia bilang saya mau kuliah dulu. Nah kita karena nggak kenal sifat perempuan ini, kita nangkapnya ya karena dia nggak mau, berarti enggak. Rupanya tidak sesimpel itu perempuan. Ketika dia bilang tidak, perempuan kalau bilang tidak, itu artinya tiga. Bisa jadi tidak, bisa jadi iya, bisa jadi kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Jadi begitu saya putuskan untuk mundur tidak, baru dia bilang sebenarnya mau, tapi kita udah ambil keputusan yang itu. Jadi kita perlu memahami, oke, belajar tahfiz Quran, belajar tahsin, belajar akidah di Azhar memang, tapi nggak ada mata kuliah mengenal perempuan di Azhar. Jadi kenali perempuan dengan baik supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Sehingga kalau perempuan itu, jadi kita ini laki-laki itu lebih rasional, simple. Kalau iya, kalau tidak. Ternyata dengan perempuan tak bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan tahsin ini susah ya Pak Ustaz, makharijul huruf ini susah, ada yang lebih susah lagi. Memahami idgham, ikhfa, gunnah, qalqalahnya perempuan. Jadi jangan kita merasa ini nanti akan bergulir dengan berjalannya waktu. Allah menolong, menyatukan. Insyaallah ditolong Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita mengenal perempuan ini? Pak Ferdi dengan Ibu udah berapa tahun berumah tangga? 26 tahun. Tapi saya yakin tidak 100% kita bisa mengenal itu. Kenapa? Karena mengenal perempuan itu sama seperti kita masuk ke laut. Pertama tenggelam mata kaki, lalu kemudian tenggelam. Lama-lama kitanya tenggelam, air lautnya juga kita nggak tahu sedalam apa. Begitu juga perempuan memahami laki-laki. Cuman mungkin perempuan memahami laki-laki, laki-laki itu kurikulumnya lebih simpel, tidak senjelimet seribet perempuan. Itu maka hakim tidak boleh perempuan. Kenapa? Karena perempuan kalau dia jadi hakim, dia akan memutuskan perkara itu like and dislike. Makanya koror keputusan, mohon maaf, nauzubillah, tolak, itu tolak tidak ada pada perempuan. Karena seandainya tolak itu pada perempuan, satu hari itu bisa 100 kali tolak. Pagi suka, siang senang, itu maka dikasih itu ke laki-laki. Pahami dengan baik. Yang ketiga, ada sebagian orang tua menganggap nanti kalau anak saya menikah, saya akan kehilangan anak gadis saya. Dan bagi seorang ibu, saya nggak punya saudara perempuan, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Saya yang perhatikan dari almarhumah ibu saya, dia khawatir kalau kami menikah, dia akan kehilangan anak. Sudahlah aku nggak punya anak perempuan, nanti anakku yang laki-laki ini hilang pula. Robah ini dengan perbuatan kita, sehingga orang tua itu berkata, dulu kusangka anak gadisku ini akan hilang kau bawa, tapi ternyata Pak Ustadz, setelah anakku ini menikah, yang kusangka dulu anak gadisku akan hilang, rupanya menantu laki-lakiku itu lebih lembut lagi dari anak perempuan. Begitu juga dengan orang tua laki-laki. Dulu kusangka anak laki-lakiku ini nanti kalau udah nikah sama kau larikan. Padahal aku yang mengandungnya 9 bulan 10 hari. Aku yang membesarkannya, melahirkannya. Kusangka akan kau ambil anakku ini. Karena persaingan antara ibu mertua dengan... Ternyata kau lebih sayang sama aku, nak. Itu yang mau kita harapkan. Dan itu nggak bisa selesai dengan tablik akbar, nggak bisa. Itu hanya dengan perbuatan-perbuatan. Dengan action kita. Yang keempat, komunikasi. Saya insya Allah kalau tablik akbar, tanah lapang, stadion, nggak takbur, bismillah, insya Allah saya sanggup. Tapi kalau untuk komunikasi berat tidak sih. Maka untuk komunikasi yang sifatnya personal, itu saya pakai orang lain. Ke Pak Ferdi itu saya pakai Ali, saya pakai juru bicara. Ke yang lain itu Ustadz Andrew. Tidak ada orang langsung komunikasi personal ke saya, karena saya susah untuk ngomong. Terus Ustadz ke istri masa pakai orang lain, saya pakai WA. Karena kalau saya ngomong langsung ke dia, saya pakai WA. Saya bilang, aku
aku seperti kain pendek. Aku ini seperti kain pendek. Kain pendek ini kalau dipakai untuk menutup kaki, kepala terbuka. Kalau ditarik untuk menutup kepala, kaki terbuka. Aku ini tak sempurna, karena aku jarang di rumah. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin di luar. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Tapi walaupun namanya Selasa, Rabu, Kamis di rumah, Rabu itu tamu dari mulai pagi sampai malam. Apalagi mau dekat-dekat pilek dan pilkada. Jadi di tengah ketidakkesempurnaan itu ini, pahamilah aku sebagai kain pendek. Tapi saya nyampaikannya nggak langsung pakai WA. Karena kalau langsung itu nggak bergerak dia. Nah dibacanya, lalu dibalasnya, iya bang paham. Komunikasi. Halaka mru'un lam ya'rif qadrah. Celaka orang yang tak tahu diri. Yang paling kenal dengan diri saya kan saya. Aku nggak bisa ngomong. Maka bagaimana cara? Kalau melibatkan orang lain, jangan ada orang lain. Dan kita berdua yang paling ngerti. Maka saya selalu pakai itu untuk komunikasi. Ada dalam komunikasi ini yang bagi laki-laki itu sesuatu yang mungkin memalukan. Atau bagi laki-laki yang tidak biasa itu apa sih ini, lebay gitu ya. Tapi bagi perempuan itu sangat penting, sangat perlu. Saya dulu, karena kita sekolah mengucapkan mendengar orang mengucap sayang tuh mau muntah dengar. Saya ngambilkan piring. Tapi bagi perempuan itu penting sekali. Mau nggak mau suka nggak suka. Penting, itu penting sekali. Betul sekali. Betul sekali. Padahal si Ali ini playboy cap tuh pak. Lompat sana, lompat sini. Tapi saya memang terlambat, kita tahunya tuh belakangan baru kita tahu. Bahwa bagi perempuan itu sesuatu. Misalnya ngirim apa istilahnya yang bulat-bulat, stiker, motionnya, Emoji. Ngirim emoji yang lap, itu bagi orang kan apa ini udah tua. Tapi bagi perempuan itu sesuatu yang wah itu, sesuatu yang luar biasa. Jadi banyak yang menurut laki-laki itu remeh-temeh, tapi bagi perempuan itu luar biasa. Dan itu dilakukan Nabi. Apa kata Nabi? Ya Humairah. Nabi loh yang dia pakai itu nggak ada mata kuliahnya di Al-Azhar. Jadi jangan pernah malu untuk mesra menggunakan ini segala macam. Cuman kalau bisa kalimatnya diganti gitu. Jangan itu, jangan sampai dia hafal. Kalau itu saya sampai hafal. Sebelum saya lanjutkan dia bilang, kolak bulan, kolak bintang itu. Apa nggak ada yang lain aja? Itu bagi perempuan itu memang unik. Bagi yang punya anak perempuan, itu melihat Pak Ferdi punya anak perempuan bagaimana dari anak-anak laki-laki kita orang tak sama dengan anak perempuan. Dari mulai ngambeknya, dari mulai bahasanya, dari mulai komunikasi. Kita laki-laki kalau melihat ada orang kita ajak sekali, ayo makan yuk. Enggak Pak Ustadz. Ayo makan yuk. Enggak. Saya kalau udah 2 kali tanya, terserah kau lah mau matilah kau sih. Kita laki-laki kan gitu. Perempuan tuh nggak bisa begitu. Kalau kita aja makan, mau makan, malu pula saya direkam kan. Ya sebenarnya ketika kita ajak tidak, dia sebenarnya mau diraih, mau apa, itu pandai sendiri lah. Dipahami sendiri lah. Makanya bunyi ayatnya, wa'ashiruhunna bil, tidak bil khair. Tidak wa'ashiruhunna bil tayyib, wa'ashiruhunna bil hasan. Tapi bunyi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kenapa digunakan kata ma'ruf? Ma'ruf dari kata urf. Kebiasaan kita. Bagaimana kebiasaan orang barat, bagaimana selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Bagaimana budaya kita memuliakan dari ungkapan kata-kata. Jadi komunikasi ini mesti baik. Jangan segan sungkan untuk menanya apa yang terjadi. Ada apa? Kenapa diam dari tadi? Kenapa? Yang kelima, kita tidak akan pernah bisa menyatukan orang tua. Menyatukan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali nggak bisa. Menyatukan antara partai ormas nggak bisa. Kita hanya bisa memahamkan orang.
Jadi kalau saya mengajar perbandingan mazhab, saya tidak ingin mengajak Anda untuk ikut saya mazhab Syafi'i. Saya cuma mau Anda memahami saya. Perempuan tidak menjadi laki-laki, tapi dia memahami. Laki-laki juga tidak jadi perempuan, tapi dia memahami perempuan. Saling memahami. Saling memahami itulah dia rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan. Mawaddah itu fisik. Kulit, tinggi, segala macam. Tapi kalau rahmah itu dia mawaddah melihat kelebihan. Rahmah menutupi kekurangan. Mawaddah melihat bentuk fisik. Rahmah lebih kepada non fisik, dan yang bertahan itu yang non fisik. Pak Ferdi dengan ibu 26 tahun, fisik mungkin berubah, tapi yang rahmah lebih kuat, lebih sayang, lebih cinta, lebih kasih, lebih. Hendaknya begitu juga dah kedua mempelai. Berikutnya yang keenam, dalam dunia barat bagi mereka tidak perlu menikah karena maaf, akhir dari pertemuan itu hanya biologis. Dalam Islam tidak. Dalam Islam bukan biologis, tapi setelah biologis, mawaro'a biologis. Setelah biologis adalah lahir anak yang soleh dan soleh. Jadi kalau sekarang satu penghafal Quran, satu penghafal Quran. Tazawwajul walud al-wadud. Nikahi perempuan yang penyayang. Al-walud subur dan penyayang. 1, 2, 3 penghafal Quran. Berarti 10 tahun akan datang muncul 30 penghafal. 10. Amin. Nah kata Nabi, ini mukazirum bikumul umam. Aku Nabi yang paling bangga nanti pada hari kiamat karena umatku yang paling banyak. Jadi bagaimana mencetak generasi katsarallahu amsalak. Allah memperbanyak orang seperti Ustaz Amfari. Katsarallahu amsalakum. Allah memperbanyak katsarallahu amsalakum. Hafiz al-Muqaddasah. Hafiz. Yang terakhir, yang ketujuh, ad-du'a silahul mu'min. Doa. Tidak ada yang lebih hebat daripada doa. Ayah saya tak ada, mak saya tak ada, tapi saya tetap minta doa ke kakak ibu saya. Ustaz Amfori masih ada. Beruntung sekali. Jangan pernah. Saya kalau hari Selasa, Rabu, Kamis 3 hari itu tetap kirim video saya. Assalamualaikum Jidi. Assalamualaikum Jida. Ini Sami sudah makan. Saya nggak bisa membahagiakan mereka dengan materi. Saya bukan orang kaya. Saya tak bisa membahagiakan mereka dengan jabatan. Saya tidak pejabat. Tapi paling tidak sampai video itu ke mereka, senang hatinya. Belum lagi dia berdoa. Senang aja hatinya. Oh, menantuku, anakku, cucuku ingat sama dia. Di situlah turun rahmat Allah. Riau, Jombang. Selasa, Rabu, Kamis cuma di rumah. 7 yang dari anak. Tapi nanti setiap ketemu Habib, ulama, minta ke mereka. Yang dari anak ini 0,000 sekian. Nanti dari mereka, dari para asatidz, ibarat pilot, ini jam terbangnya baik. Masih banyak pilot-pilot Sukhoi yang jam 5.000 jam ke atas. Minta doa, minta pengalaman. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Ferdi beserta Ibu. Saya ikut bahagia dengan kebahagiaan Pak Ferdi beserta Ibu, Ustaz Amfori. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma jama' bainahuma kama jama'ta baina Adam wa Hawa. Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha. Allahumma arzuqhuma waladan salihah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waffiqhum lima tuhibbu wa tardah.
اللهم كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك فاجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب حزننا وهمومنا وغمومنا. اللهم اجمعنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمدلله. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, official.